Jadi gue mau ceritain, ada seorang suami istri, namanya Pak Asa dan Bu Ria. Mereka punya satu anak, namanya Mila. Mila ini duduk di bangku SMP. Mereka keluarga yang lumayan berkecukupan, sampai akhirnya Pak Asa di PHK dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Jadinya bikin keluarga mereka tuh jadi kesulitan secara finansial. Semenjak di PHK, Pak Asa tuh udah berusaha setiap hari untuk nyari kerjaan baru. Dan Bu Ria pun sampai kerja jadi ART di rumah orang. Sampai sebegitunya ya? Iya, karena susah banget mau mereka. Tapi kebutuhan mereka tuh tetap gak terpenuhi. Sampai akhirnya Pak Asa mulai jual mobil dan bahkan rumahnya pun mau dijual. Cuma kan jual rumah emang gak mudah ya. Jadi butuh waktu lumayan lama untuk jual rumah mereka. Nah, di suatu malam, pas Mila udah mau tidur dan waktu udah nunjukin jam 11 malam, Mila yang masih kecil ini tiba-tiba tuh ngeliat ada segerombolan orang datang ke rumahnya pakai baju yang sama semua. Dan baju yang mereka pakai tuh warnanya hitam. Dari ikat kepala sampai sendal pun warnanya hitam. Mila dan Bu Ria gak tahu sama sekali siapa orang-orang ini. Tapi ternyata mereka itu tamunya papanya Mila. Dan gak lama papanya dan segerombolan orang itu tuh pergi gak tahu kemana. Gak cuma sehari Muebi, Pak Asa gak pulang-pulang sampai semingguan. Bu Ria di situ bingung karena dia juga gak kenal orang-orang yang datang pada malam itu kan. Tapi setelah 7 hari gak pulang, besokannya Pak Asa tuh pulang dengan muka yang seneng. Bu Ria sama Mila di situ bingung, kenapa raut muka papanya yang biasanya murung karena mikir cara ngidupin keluarga, ini tiba-tiba mukanya tuh seneng. Ternyata pas ditanya sama Bu Ria, Pak Asa tuh bilang kalau Pak Asa ini tuh udah kerja lagi. Dan ternyata kerjaannya ini dia dapat dari teman-teman barunya yang datang jam 11 malam kemarin, Bi. Oke. Semenjak Pak Asa udah dapat kerjaan lagi, kondisi ekonomi keluarga mereka tuh jadi berubah drastis gitu. Dari yang tadinya mau jual rumah, malah Pak Asa beli rumah baru yang lebih gede dari sebelumnya. Tapi sekarang rumah tangga Bu Ria dan Pak Asa tuh jadi lebih sering berantem karena Pak Asa yang jarang pulang ke rumah dengan alasan tuh lembur. Kerja apa? Nah makanya itu mereka jadi berantem karena Pak Asa juga gak ngasih tahu kerjanya tuh apa. Pokoknya keluarga mereka tuh jadi kurang harmonis dan kepribadiannya Pak Asa juga jadi berubah. Jadi gampang marah dan lebih sensitif gitu. Sampai akhirnya di suatu malam, Mila ngerasa ada yang aneh di dalam dirinya dia. Dia sering mimpi ketemu sama ular yang dari kepala sampai ke pinggang itu tuh perempuan, tapi dari pinggang ke bawah tuh ekor ular. Terus tangan makhluknya ini tuh megang sebilah pedang panjang yang berlumuran darah. Mimpi itu tuh terus terjadi berulang kali gitu, sampai Mila tuh gak pernah berani buat cerita ke papa sama mamanya. Lama-kelamaan, Mila sering dengar suara ketokan kenceng dari jendela kamar dia. Dan dia sering ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia setiap malam. Bahkan ada suara cewek ketawa tapi tegas gitu, kayak Tapi balik lagi, Mila gak mau ceritain apapun ke papa mamanya. Sampai akhirnya Pak Asa harus pindah keluar kota karena kerjaannya dia itu. Jadi Mila dititipin ke rumah eyangnya karena sekolahnya Mila tuh gak bisa ditinggalin. Pak Asa sama Bu Ria pindah keluar kota. Tapi ternyata setelah pindah ke rumah eyangnya, Mila ini udah gak pernah ngerasa ada yang ganggu lagi. Bahkan mimpi tentang perempuan ular itu juga gak pernah ada lagi di mimpinya dia. Suatu hari pas Mila lagi libur dan lagi nyantai di rumah, eyangnya ngajak Mila ngobrol. Biasalah kayak orang tua ngasih petuah ke cucunya gitu. Dan eyangnya juga bilang untuk selalu hati-hati dimanapun Mila ini berada. Di situ eyangnya juga bilang ke Mila, sebenarnya dia sedih semenjak Pak Asa sukses. Pak Asa udah gak pernah lagi ke rumah eyang. Emang ternyata yang selalu nengokin eyang ke rumahnya tuh cuma mamanya sama Mila. Pak Asa tuh gak pernah mau ikut. Nah selama Mila tinggal di rumah eyangnya, Mila tuh agak bingung. Karena setiap Mila mau pergi kemanapun, bahkan ke sekolah aja, eyangnya tuh selalu nganterin Mila. Bener-bener kemanapun Mila pergi, pasti ada eyangnya. Sempet nih Muebi, karena ngerasa dikekang, Mila pergi diem-diem sama temen-temennya. Mereka naik motor rame-rame. Pas di jalan, tiba-tiba Mila tuh kecelakaan. Dia nabrak truk, pokoknya kondisinya parah banget. Dan semua orang juga udah mikir kalau Mila ini gak akan bisa selamat. Pas tahu kondisinya Mila, Bu Ria langsung pulang dan nyamperin Mila ke rumah sakit sambil nangis-nangis. Tapi anehnya, Pak Asa tuh gak ada. Dia gak ikut. Coba lo bayangin deh, lo kritis terus bapak lo tuh gak ada.
Iya sih, hancur banget itu. Iya, Terus. iya makanya kan. Sampai Mila sadar pun gak ada kehadiran dari Pak Asa sama sekali Moebi. Kenapa nggak datang pun juga nggak tahu. Gak tahu, gak ada yang tahu. Anjir. Di situ Mila kecewa banget sama papanya, dan dia ngerasa udah gak dianggap anak lagi. Semenjak Mila sadar dan bangun dari kecelakaan, Mila ngerasa ada yang aneh dari dirinya dia. Dia ngerasa indera keenamnya tuh kayak kebuka perlahan gitu. Dia bisa ngelihat macam-macam makhluk dan bentuknya tuh serem-serem. Oh. Akhirnya karena Mila juga takut, dia cerita ke eyangnya tentang apa yang dia lihat. Di situ eyangnya bukannya kaget, malah nangis dan minta-minta maaf ke Mila. Bilang kalau dia ngerasa dia tuh nggak bisa ngejagain Mila, Moy. Di situ Mila heran karena kenapa jadi eyang yang harus minta maaf kan? Iya. Pas Mila nungguin eyangnya tenang, di situ eyangnya bilang kalau ternyata kecelakaan yang dialamin sama Mila kemarin itu tuh perbuatan Pak Asa. Hah? Ternyata Mila tuh dijadiin tumbal pesugihan sama Pak Asa. Dan kenapa eyangnya selalu ngejagain Mila dengan antar jemput Mila? Oh. Dan kenapa eyangnya selalu ngejagain Mila dengan antar jemput Mila? Oh. Ya karena eyangnya tuh tahu kalau Pak Asa tuh udah punya niat ini. Shit. Berarti orang tuanya Pak Asa udah tahu duluan. Iya, dia udah tahu duluan, Moy. Kenapa nggak ditahan ya? Jadi ternyata, Moy, eyangnya ini tuh punya kelebihan yang gak semua orang punya. Jadi dia tuh bisa tahu. Eyangnya pun tahu teman-teman baru Pak Asa yang segerombolan pakai baju hitam itu. Eyangnya juga bilang dia selalu ngelawan sosok yang ada di balik Pak Asa. Sosoknya itu tuh ular berkepala perempuan dengan tangan yang lagi megang sebilah pedang panjang berlumuran darah, yang selalu ada di mimpinya Mila sebelum pindah ke rumah eyangnya. Ternyata sosok ular ini tuh diutus Pak Asa untuk ngambil nyawanya Mila sebagai tumbal. Oh shit. Anjing. Eyangnya tuh selama ini udah nyoba untuk ngegagalin rencananya Pak Asa, kayak nyoba ngelawan dari kejauhan gitu. Akhirnya Mila ceritain ke mamanya tentang apa yang dia dengar dari eyangnya. Ngedengar hal itu, mamanya tuh nangis sambil meluk Mila, dan ternyata mamanya juga tahu kalau sebenarnya Mila dijadiin tumbal sama Pak Asa. Tapi mamanya tuh nggak bisa apa-apa karena Pak Asa tuh sekarang udah berubah banget dan jadi gampang emosian. Jadi mamanya pun takut sama Pak Asa. Katanya mamanya tuh pernah diajak Pak Asa jalan kaki masuk ke dalam hutan sama gerombolan orang itu. Di situ mamanya ngeliat Pak Asa sama orang-orang itu tuh kayak lagi ngelakuin ritual muterin bungkusan kain putih panjang, dan di kain itu ada bunganya yang ada di tengah-tengah mereka. Oke. Semenjak mamanya tahu tentang Mila pun, mamanya tuh usaha nyari ahli spiritual di banyak tempat. Tapi kebanyakan dari mereka tuh nyerah, Moebi, karena ternyata Pak Asa tuh kuat banget ilmunya. Pas denger itu semua, Mila benar-benar terpukul karena dia tuh gak nyangka demi dapetin harta, bapaknya sendiri tuh rela buat jadiin anaknya sendiri tumbal. Akhirnya Mila nyari orang yang bisa untuk bantuin Pak Asa keluar dari perkumpulan itu. Dan dia ketemu orang namanya Pak Tomo. Dia dulunya pernah ikut di lingkaran Pak Asa ini. Lingkaran ini tuh ternyata perkumpulan yang emang tujuannya tuh untuk nyari harta pakai bantuan goib. Oh. Tapi katanya sulit buat ngeluarin Pak Asa karena ternyata sukmanya Pak Asa tuh udah dikuasain sama makhluk lain. Sampai akhirnya suatu malam, Pak Tomo sama eyangnya Mila tuh ngadain doa bersama pakai ritual. Biar Pak Asa cepat sadar dan nyegah makhluk ini nguasain raganya Pak Asa. Berapa hari mereka lakuin ritual itu, akhirnya tiba-tiba Pak Asa datengin rumah eyangnya Mila, nyariin Mila dan Bu Ria. Di situ eyangnya nggak mau ngasih tahu, padahal di rumah itu tuh ada Mila dan Bu Ria. Akhirnya Pak Asa pergi dari rumah eyang Mila untuk nyari Mila dan mamanya. Akhirnya di malam itu juga eyangnya Mila mutusin untuk ngadain perang gaib sama sosok makhluk yang ada di Pak Asa. Di malam itu ada Mila dan Bu Ria juga duduk di atas tikar yang sama sambil baca doa-doa. Di tengah eyangnya baca doa, di situ Mila ngeliat ada sosok ular yang selama ini di mimpi Mila lagi ngelilingin rumah eyangnya, dan beberapa sosok lainnya juga yang dilihat Mila. Di malam itu tuh suasana mencekam banget. Rasanya panas sampai ada beberapa kali lemparan benda dari atas rumah, dan sampai ada pantulan cahaya merah dari arah luar. Sampai udah beberapa jam, perang gaibnya selesai, eyangnya tiba-tiba ada di tikar terpisah dari Mila dan Bu Ria. Setelah selesai, eyang Mila ngasih botol isi air putih untuk dicampur ke air mandi yang mereka pakai selama 2 bulan. Ternyata itu fungsinya untuk ngelindungin keluarganya biar Pak Asa tuh takut ngeliat mereka. Jadi Moebi, hasil dari perang gaib itu bisa dibilang berhasil dan gak berhasil juga.
Berhasilnya karena gak ada gangguan-gangguan lagi ke keluarganya Mila. Gak berhasilnya itu karena ada satu sosok yang sekarang udah nguasain Pak Asa 90%. Dan tinggal nunggu waktu untuk jadi 100%. Sosok itu adalah ular yang selama ini datang ke mimpinya Mila. Dan sosok itu nagih janji tumbal yang dijanjiin Pak Asa, yaitu Mila. Akhirnya Mila dan mamanya mutusin untuk ninggalin Pak Asa dan tinggal sama eyangnya. Setelah kejadian itu, Mila dan Buria dengar kabar dari tetangga-tetangga rumah Pak Asa. Katanya dia sering diem dan susah diajak ngomong, kayak stres dan punya gangguan jiwa. Sampai sekarang Pak Asa masih tinggal sendiri di rumah lama mereka. Dan eyangnya Mila masih bantu ngurusin Pak Asa. Anjing, gua ngerasa eyangnya masih baik banget lagi ngurusin si Pak Asa. Padahal udah tahu kalau misalnya niat Pak Asa buruk gitu. Soalnya kan itu juga anaknya gak sih, Moy? Iya, tapi kalau misalnya gue jadi eyang, gue kan gak pedulin anak gue sih. Karena gue tahu gitu loh kalau misalnya dia mau nyelakain anak istrinya sendiri demi harta kan. Tapi perang goib tuh epic banget sih, Moy. Iya. Sadis banget itu.